بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai, saya minta izin untuk duduk di sini, terutama kepada Ustaz Harith, kemudian Ustaz Farhan dan juga asatidzah yang lainnya. Ini tanpa persiapan ini. Ketemu Ustaz Haris, nanti besok ngisi kajian itu. Tawar-menawar akhirnya jadi juga. Ya, barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sedikit menyampaikan nasihat yang semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Kita hidup di zaman HP. Semua kita punya HP. Siapa yang gak punya HP, angkat tangan, anak kasih hadiah. Yang gak punya HP, angkat tangan. Gak punya apa? Betul? Gak punya? Jujur ini. Gak punya HP, Masya Allah, saya kasih hadiah 100.000 Pak. Silakan Pak. Ya, ini silakan. Karena ini jelangkah, manusia langka ini. Betul. Kita hidup di zaman yang mana semuanya serba HP. Jangankan orang tua, anak-anak kecil udah punya HP. Oleh sebab itu, tema kita hari ini adalah idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu. Banyak orang waktunya habis karena main HP. Dia nggak tahu kelak di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban terhadap waktu yang dia hilangkan. Wallahi ana baca perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah yang ketika kita dengar ayat Al-Quran tadi dibacakan itu nangis ana. Betapa banyak waktu yang kita hilangkan. Betapa banyak waktu yang kita buang, ada manfaatnya. Allah akan mintai pertanggungjawaban semua ini. Allah mintai pertanggungjawaban itu waktu. Antum kira waktu yang antum habiskan itu habis begitu saja? Enggak. Allah mintai pertanggungjawaban di hari kiamatnya nanti. Enggak ada satu pun yang antum tulis di HP ini melainkan Allah akan mintai pertanggungjawaban. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu lebih dahsyat daripada kematian. Fa inna idha'atal waqti yaqtawuka 'anillahi wa andaril akhirah. Karena sesungguhnya menyia-nyiakan waktu menghalangimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kehidupan akhiratmu. Sementara kematian ya hanya memutuskan kamu dari siapa? Keluargamu. Maka waktu kita itu pentingnya luar biasa. Berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu saya diberi kesempatan untuk berkunjung di salah satu rumah sakit di kota Medan. Dikabarin Ustadz, tolong kunjungi ibu saya yang telah sakit. Subhanallah. Saya berangkat itu ke rumah sakit. Saya lihat itu ibu nggak sadarkan diri dia. Terbaring di atas tempat tidur. Sudah sekitar 6 hari waktu itu anak kunjungi dia. Hari ini sudah 20 hari. Gak sadar. Mungkin dalam hatinya dia berangan-angan, ya Allah, kalau seandainya engkau kembalikan waktu sehatku, aku akan gunakan untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, kalau seandainya engkau kembalikan waktu luangku, aku gunakan untuk baca Al-Quran ini sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang dia katakan? Gak ada manfaatnya ketika dia telah sakit. Semua waktu kita akan kita ingat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kita sehat, ketawa-ketawa, betul gak? Waktu kita luang kita habiskan begitu saja. Banyak di antara kita lebih betah membaca pesan temannya. Lebih betah membaca pesan dari saudara-saudaranya. Tapi dia ketika ditantang untuk membaca pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, gak betah dia. Maka ingat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dapat hadiah tadi maju. Mana ini? Fadhol Pak. Silakan. Ke depan. Enggak mau? Masya Allah. Ya. Silakan Pak. Ini anak kasih hadiah ini. Maka waktu kita itu luar biasa, ikhwan. Anak terkadang lihat ada bapak-bapak yang main game. Antum lihat kan bapak-bapak main game sampai kepalanya mereng-mereng. Dalam hatinya, na'udzubillah, ini orang apa dia nggak takut kalau Allah cabut nyawa tatkala dia main apa makhluk hidup tersebut. Na'udzubillah. Ada kita lihat anak muda menghabiskan waktunya itu HP aja sepanjang hidupnya. Ikhwan, waktu kita itu penting. Sebagaimana hidup kita itu sangat penting untuk kita manfaatkan. Ada anak-anak muda subhanallah, setiap malam dia hubungi pacarnya. Lewat apa? HP. Assalamualaikum ukhti. Dibalas, waalaikumsalam akhi. Udah mandi belum? Udah makan belum? Asya. Nanti sepertiga malam sang akhwat SMS, WA. Assalamualaikum akhi, udah sholat malam belum? Yang ikhwannya balas, afan ukhti aku lagi rukuk nih. Sampai segitunya. Waktu kita habis kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan berbau maksiat dan juga dosa. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal asri
demi masa. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam surat ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menekankan bahwa manusia itu benar-benar rugi, itu menggunakan 3 taukid atau kalimat penguat. Yang mana kalau ada 3 taukid, itu memberikan faedah yang sangat besar. Bahwa memang betul manusia itu semuanya rugi. Tanpa terkecuali. Kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taukid yang pertama apa? Qasam. Kalimat sumpah. Wal asri, demi masa. Yang kedua dengan menggunakan lam. Dengan menggunakan inna. Innal insan. Dan yang ketiga menggunakan lam. Ini 3 taukid yang menekankan bahwa manusia benar-benar merugi. Bagaimana tidak ya kawan? Kita hidup untuk makan. Kita hidup untuk makan apa untuk hidup? Kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Tapi kebanyakan orang hidupnya untuk makan. Setiap hari dia pikir kuliner apa yang enak di kota Banda ini. Itu kuliner aja yang dia pikirkan. Tapi seorang muslim, dia akan memikirkan bagaimana kehidupan setelah mati. Ikhwan dan akhwat, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ana duduk di sini segan kali sebenarnya. Ini bukan tempat duduk ana ini. Sini tempat duduknya Ustadz Farhan, Ustadz Harith. Ya, jadi ana minta izin. Kalau ada, kayaknya kita harus sudah pulang ini kayaknya. Ada Ustadz Farhan. Safar beliau ya. Beliau setiap hari Minggu safar. Ada Ustadz yang lain. Mana mereka? Enggak ada. Imam kita tadi mana? Mana imam kita tadi? Masya Allah. Ana minta izin ya. Ya maka ingat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu itu dipergunakan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi, nasihati agar senantiasa berada di atas kesabaran, kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan nasihat menasihati agar senantiasa bersabar. Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau Taysirul Kalimur Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan apa? Wal khasaratu maratibun muta'addidatun mutawafitatun. Kerugian itu bertingkat-tingkat. Qad yakunu khasiran min ba'dil wujuh. Ada orang yang meruginya pada setiap sisi. Rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Kahali man khasirat dunya wal akhirah. Seperti orang-orang yang merugi dunia dan akhiratnya. Wafatahu dunya wastahaqqal jahim. Dunia dia enggak dapat, namun dia masuk ke dalam neraka jahim. Naudzubillah. Seperti siapa? Orang-orang kufar yang hidupnya papa di dunia, di akhirat dia masuk neraka. Namun kita orang muslim jangan sampai seperti itu. Ingat, dunia ini enggak ada apa-apanya ikhwan. Ada orang yang bangga dengan HP-nya, ada orang yang bangga dengan dia punya rumah sakit, ada orang yang bangga dengan dia punya mobil yang mewah, tapi ingat di mata Allah enggak ada manfaatnya sedikit pun. Lau anna dunya tajinu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kalau seandainya dunia ini ada nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala sebesar sayap nyamuk, seberat sayap nyamuk, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir meskipun seteguk air. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala benarkan dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 50. Ketika orang-orang penghuni neraka memanggil penghuni sorga, apa kata mereka? Wanada ashabun nari ashabal jannah
Dan para penghuni neraka memanggil penghuni surga. Mereka berteriak-teriak, an afidu alaina minal ma'. Wahai penghuni surga, tuangkanlah kepada kami seteguk air. Bukan banyak air, seteguk aja kalian tuangkan kepada kami. Au mimma razaqakumullah, atau yang sedikit dari Allah rizkikan kepada kalian. Apa kata mereka? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguh kedua-duanya telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Gak ada manfaatnya. Dunia juga sama. Makanya ingat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat itu adalah agama kita dan juga hidayah. Maka pergunakanlah waktu kita. Rasulullah SAW mengatakan di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling kaya di permukaan bumi. Bukan yang paling kaya, paling tinggi jabatannya, yang paling kaya di permukaan bumi didatangkan pada hari kiamat. Di hari kiamat sana Allah Subhanahu wa taala celupkan dia ke dalam satu kali celupan di neraka. Kemudian diangkat. Allah bertanya kepada dia, apakah engkau pernah merasakan nikmatnya hidup di dunia? Apa kata dia? Wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Tuhanku, aku tidak pernah merasakan sedikit pun kenikmatan hidup di dunia. Antum bayangkan itu. Manusia yang paling kaya di permukaan bumi. Tatkala Allah masukkan dia ke dalam neraka, sekali celupan saja, dia ingkari seluruh kenikmatannya. Apalagi hanya sekedar rumah sakit yang kita miliki. Apalagi hanya sekedar kota apa ini? Kota Aceh yang kita punya. Apalagi hanya sekedar bupati. Orang yang paling kaya di permukaan bumi saja merasakan seperti itu. Namun sebaliknya Allah Subhanahu wa taala datangkan orang yang paling miskin di permukaan bumi. Namun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicelupkan ke dalam neraka, ke dalam surga sekali celupan. Allah bertanya kepada dia, apakah engkau merasakan hidup susah di dunia? Apa kata dia? Wallahi ya Allah, aku tidak pernah merasakan susahnya hidup di dunia. Kenapa? Karena kenikmatan surga yang telah dia dapatkan. Kita mau tanya, akhi, antum mau surga apa neraka? Jujur, surga nak kasih 50.000. Maju. Kayaknya orang Aceh udah kaya-kaya semua ini kayaknya. Dikasih duit nggak mau. Fadal. Yang mau neraka angkat tangan, anak kasih 500.000. Enggak, jangan. Kita semuanya pengen masuk surga. Yang mau masuk surga, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Mohon maaf ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahi ana segen sama ustadz-ustadz di Aceh sini. Ya karena di sini bukan tempat duduk saya. Mohon maaf ya. Kepada teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan bermanfaat untuk diri ana sendiri dan juga keluarga ana dan antum semuanya. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.